Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Lucy, instruktur Smart Matematika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan data. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah adik-adik, bertemu kembali kita untuk video pembelajaran Matematika 4 SD. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semua sehat ya? Tetap semangat dalam mengikuti video pembelajaran kali ini. Nah, kita sekarang akan belajar mengenai bab pengolahan data, yaitu tentang data diri dan diagram batang. Tentunya adik-adik sudah tahu tentang pengolahan data. Kita akan masuk ke dalam subbab data diri. Adik-adik tentunya mempunyai data diri, nama, kemudian tinggi badan, berat badan, usia, dan yang lain-lain. Nah, di kelas adik-adik dengan teman-teman mempunyai data semua. Data-data ini bisa kita kelompokkan. Data usia, tinggi badan, kemudian berat badan, dan yang lain-lain. Nah, kita mempelajari data diri ini dengan menampilkan soal-soal. Kita mulai dengan soal yang pertama. Berikut ini adalah data diri tinggi badan siswa kelas 4 SDN cerdas dalam sentimeter. Kita cermati adik-adik, di sini ada data yang paling rendah dan data yang paling tinggi. Pertanyaannya adalah, banyak siswa yang dicatat dalam data tersebut adalah berapa? Ayo adik-adik, ada berapa siswa di sini? Ayo kita kerjakan satu persatu. Kita hitung. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada berapa adik-adik? Ya, pintar semua. Ternyata ada 30 siswa. Jadi jawabannya adalah 30 yang C. Pintar semua ya adik-adik. Mudah kan kalau kita membaca data? Kita tampilkan soal yang kedua dengan soal yang sama. Jumlah siswa yang mempunyai tinggi badan 143 cm ada berapa? Ya, ayo kita kerjakan bersama-sama. Kita cari angka 143. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pintar semua. Ada berapa adik-adik? Ada 6 anak yang memiliki tinggi badan 143. Jadi jawabannya adalah 6A. Nah, sekarang kita menuju soal berikutnya. Kita lihat. Nilai ulangan dari 10 siswa adalah 7, 8, 8, 7, 6, 5, 8, 9, 5, dan 4. Pertanyaannya adalah nilai tertinggi yang diperoleh siswa. Perhatikan adik-adik, di sini ada data nilai. Kita cari nilai tertinggi, berarti kita cari angka yang paling tinggi. Ayo adik-adik dilihat bersama, angka yang paling tinggi angka berapa? Kita lihat. Ternyata angka 9. Jadi nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9D. Pintar semua. Yuk kita tetap semangat. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, perhatikan tabel berikut. Distribusi frekuensi umur karyawan PT Basmalah. Nah, di sini ditampilkan dalam data berikut ini adalah umur karyawan dari usia 20 sampai 29 tahun, jumlah karyawannya 10. Kemudian umur 30 sampai 39 tahun, 15 karyawan. Kemudian 40 sampai 49 tahun, 8 karyawan. 50 sampai 59 tahun, 9 karyawan.
60 sampai 69 tahun 3 karyawan. Jadi jumlah semuanya adalah 45 karyawan. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah karyawan yang berumur 30 sampai 39 tahun? Nah, adik-adik perhatikan kembali di sini, kita lihat satu persatu. Usia 30 sampai 39 tahun, kita lihat ada berapa jumlah karyawannya? Ada 15. Jadi jawabannya adalah 15 orang, yang A. Mudah sekali ya adik-adik. Jadi kalau data sudah ditampilkan dalam tabel, kita akan sangat mudah sekali membacanya. Nah, yuk kita sekarang menuju soal berikutnya. Semakin semangat ya adik-adik semua. Nah, adik-adik sekarang kita menuju ke diagram batang. Perhatikan diagram batang berikut ini. Data ini adalah data banyak siswa dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD. Dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya adalah berdasarkan diagram batang tersebut dapat dinyatakan bahwa banyak siswa pada tahun 2009 adalah. Nah, kita perhatikan satu persatu diagram batang di sini adik-adik. Kita baca. Dari yang pertama tahun 2008 itu ada berapa siswa? Kemudian 2009 ada berapa siswa? Kita lihat ya. Tahun 2009 berapa? Kita tarik garis lurus ke atas dan berhenti di angka 250. Nah, jadi jawabannya sangat mudah sekali, adalah 250 yang A. Mudah ya adik-adik dalam mengerjakan data-data dalam diagram batang. Kita tinggal menarik garis ke atas, kemudian sampai di mana garis itu berhenti. Nah, kita tarik garis lurus, berapa angka yang ada di situ. Sangat mudah sekali. Sekarang kita menuju soal berikutnya. Nah, adik-adik untuk soal berikutnya, dengan data yang sama, kita mengerjakan soal berikut ini. Jumlah siswa paling rendah terjadi pada tahun berapa? Nah, kita perhatikan lagi adik-adik, tadi kita lihat dari tahun 2008 sampai 2012. Kita perhatikan satu-satu, kita cermati, teliti ya dalam mengerjakan soal ini. Adik-adik butuh ketelitian. Yuk semangat adik-adik, kita lihat ternyata yang paling rendah adalah tahun 2008 dan tahun 2012. Nah, jawabannya adalah yang D. Mudah kan adik-adik? Dengan diagram batang ini kita tinggal melihat data. Kita melihat diagram batang ini, kita tarik ke atas. Dia berhenti di mana? Di angka berapa? Nah, itulah jawaban yang kita dapatkan. Yuk, lebih semangat lagi adik-adik dalam mengerjakan soal, dalam belajar, supaya adik-adik lebih mudah untuk memahami soal-soal dan mengerjakannya dengan benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan diagram batang berikut. Coba adik-adik perhatikan. Perhatikan soal diagram batang yang ada ini. Nah, berdasarkan diagram batang tersebut, jumlah pengunjung objek wisata terendah terjadi pada hari apa? Adik-adik cermati ya, dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu, kita lihat jumlah pengunjung yang paling sedikit. Ya, itu yang mana? Ternyata kita lihat dari hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ternyata yang paling rendah adalah hari Jumat. Nah, adik-adik jawabannya adalah Jumat. Baik adik-adik, mudah sekali ya. Diagram batang itu sangat mudah untuk dibaca. Nah, untuk soal yang sama, kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan diagram batang tersebut. Berapakah selisih pengunjung pada hari Senin dan hari Selasa? Coba kita perhatikan lagi adik-adik. Dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Nah, ini kita perhatikan ya. Mana selisih pengunjung pada hari Senin dan hari Selasa? Kita lihat pada hari Senin. Pada hari Senin ada 600 pengunjung.
Nah, sekarang kita lihat pada hari Selasa. Pada hari Selasa kita tarik garis ke atas, berhenti di angka berapa? Kita lihat ternyata berhenti di angka 450. Kita selisihkan 600 dikurangi 450. Ayo adik-adik, siapa yang bisa? Ayo cepat kita jawab, kita selisihkan. Nah, pinter semua, jawabannya adalah 150. Ya, pinter semua adik-adik, mudah sekali bukan? Kita mau mencari selisih, mau mencari jumlah untuk diagram batang, tinggal kita baca, tinggal kita lihat bagaimana posisi batangnya, berdiri di mana, berhenti di angka berapa. Nah, mudah sekali bukan? Kita akan menuju soal berikutnya. Nah, adik-adik perhatikan diagram berikut ini. Tapi adik-adik harus teliti. Lihat, di dalam diagram batang ini ada satu diagram batang yang belum diketahui. Nah, ini adalah diagram batang banyak pengunjung pameran MBS selama 6 hari. Ya, coba pertanyaannya adalah banyak pengunjung pada hari Rabu menurun sebanyak 35 orang jika dibandingkan dengan hari Selasa. Selisih banyak pengunjung antara hari Rabu dan Jumat adalah berapa orang? Bagaimana cara mengerjakannya adik-adik? Ya, ayo kita mulai. Pengunjung hari Selasa ada 300 orang. Nah, di sini terjadi penurunan sebanyak 35 orang. Jadi untuk mencari pengunjung hari Rabu, kita selisihkan angka 300 dengan 35 adalah 265. Jadi hari Rabu sebanyak 265 pengunjung. Nah, baru sekarang kita cari selisih untuk hari Rabu dan Jumat. Ya, perhatikan di sini. Hari Rabu ada 265 pengunjung. Dari Jumat ada 150 pengunjung. Kita selisihkan, ketemu 115. Nah, adik-adik, jawabannya 115 ya. Sangat mudah sekali. Untuk soal yang berikutnya ini juga sangat mudah sekali, tetapi kita membutuhkan ketelitian. Tentu saja dalam mengerjakan soal pengolahan data, adik-adik dibutuhkan satu teliti, ya, cermat, kemudian paham bahwa ini soal mengenai apa yang ditanyakan, mana yang harus dihitung. Ya, ini adik-adik harus paham sekali. Coba perhatikan diagram ini. Berdasarkan diagram tersebut, tentukan A, jumlah siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian B, jumlah siswa terendah dan tertinggi. Ayo kita sekarang jawab yang A dulu. Jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kita tarik garis lurus ke atas dari kelas 1 sampai kelas 6. Mulai kelas 1 dulu. Jumlahnya ada berapa? 65. Kemudian kelas 2 kita tarik garis ke atas, berhenti di angka 50. Kemudian untuk kelas 3 kita tarik garis ke atas, berhenti di angka 48. Kelas 4 kita tarik garis ke atas, berhenti di angka 70. Kelas 5 kita tarik ke atas, berhenti di angka 60. Kemudian untuk kelas 6 kita tarik ke atas, berhenti di angka 55. Nah, adik-adik sudah ketemu semuanya, kita jumlahkan ada berapa? 348. Mudah sekali bukan adik-adik? Jadi jumlah siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 ada 348 siswa. Nah, sekarang untuk yang soal berikutnya yang B, jumlah siswa terendah dan tertinggi sama, ini kita lihat ya. Kita lihat jumlah siswa terendah. Perhatikan ada kelas 3 dengan jumlah berapa? 48 siswa. Ya, di sini sudah kita lihat yang terendah. Jadi batang yang terendah itu yang mana? Itu kita cari. Ternyata di
batang kelas 3. Kita tarik garisnya ketemu di angka 48. Nah, kemudian untuk yang tertinggi, kita lihat batang yang tertinggi itu ada di mana? Ternyata ada di kelas 4. Ya, kita tarik garis berapa? 70. Kemudian kita lihat di sini di diagram batang ini, kita perhatikan jarak diagram batang satu dengan yang lain untuk jumlah siswa kadang selisih sedikit sekali. Nah, adik-adik harus cermat di sini. Seperti yang di kelas 3 itu kita lihat di angka antara 40 sampai 50. Nah, ini kita tarik garis itu berhenti di angka berapa? Nah, ini adik-adik harus cermat sekali dalam melihat. Ternyata untuk rentang angka ini sangat penting sekali. Nah, ini bisa kita kira-kira ternyata di angka 48. Nah, ini adik-adik sangat mudah sekali ya kita belajar tentang pengolahan data. Nah, kakak berharap adik-adik semakin semangat, semakin rajin belajar ya, tetap dengan semangat yang ada bahwa pengolahan data ini mudah sekali. Dengan data yang ditampilkan, adik-adik mudah untuk membaca, mudah untuk menjawab soal-soal yang ada. Sekian. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai pengolahan data. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan loncengnya agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama Smart, Primagama terdepan dalam prestasi.